pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik RPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Livronusus Boko selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik di SDN Samanku, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada RPTK Santo Yakobus Merauke periode 4 tahun 2025. Pada hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran pada kelas 5 SDN Samanku dengan tema Aku diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan subtema pembelajaran pada hari ini perempuan dan laki-laki sederajat. Berikut ini adalah video pembelajaran saya pada hari ini. Halo. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, coba dulu. Baik, ini hari kita belajar untuk yang kedua kalinya, pertemuan kedua. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, apakah kalian tadi sudah berdoa? Belum? Sekarang itu sudah memulai pembelajaran. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai pembelajaran itu dengan berdoa. Ya. Baik. Saya minta saya pimpin kita dong. Marilah kita berada dalam kata kata kami Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kami, dan janganlah kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Baik, terima kasih. Baik, setelah kita berdoa dan sebelum mulai pelajaran, Pak mau mengecek kehadiran kalian. Apakah ini hari semua hadir? Baik. Materi pembelajaran kita hari ini adalah perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sederajat. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pembelajaran kita perempuan dan laki-laki sederajat, pembelajaran kita mengenai apa? Ya? Perempuan dan laki-laki sederajat. Soal itu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai baik. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai ciptaan itu menurut pembelajaran kita minggu lalu bahwa laki-laki dan perempuan itu
Artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ciptaan. Jadi kita laki-laki dan perempuan itu, kita itu diciptakan. Kita berdiri, coba kamu lihat Pak. Kamu lihat Pak ini seperti Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Karena saya kan diciptakan, Pak juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita sebagai laki-laki dan perempuan atau kita sebagai manusia itu diciptakan paling istimewa dibandingkan seluruh ciptaannya dan yang lain. Semua ciptaan Tuhan Allah itu baik dan indah, tapi lebih istimewa adalah laki-laki dan perempuan, yaitu manusia. Kalau yang lain misalnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, itu menurut pemikiran Allah saja. Ini barang ini harus ciptakan seperti ini. Sedangkan laki-laki dan perempuan diciptakan istimewa karena apa? Karena dia melihat bahwa tidak baik kalau semua ciptaan saya tidak ada yang mau. Maka dia menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambaran rupanya, dan kecerdasan sebagiannya diturunkan kepada laki-laki dan perempuan agar bisa merawat seluruh ciptaan yang lain. Yaitu, maka kita diciptakan manusia itu diciptakan paling terakhir dibandingkan tumbuh-tumbuhan atau ini terlihat atau ini ciptaan yang lain. Maka pembelajaran seperti itu diingkari karena perempuan dan laki-laki sederajat. Perempuan dan laki-laki sederajat itu karena dianggap bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama bisa memimpin satu keluarga dan sama-sama bisa kerja. Pokoknya segala macam itu bisa sama. Laki-laki itu sederajat. Maka sebelum kita mulai pembelajaran itu, dari sini Papa mau tanya kalian, atau apa yang kalian terketawa atau pengalaman kalian apa saja ya? Kalian melihat di rumah seperti perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Apa yang kalian lihat di rumah, baik di rumah atau tempat pekerjaan, baik di tempat pekerjaan atau di mana saja, mau di tempat mana saja, yang mengatakan bahwa atau yang kalian lihat itu bagaimana yang kalian lihat tentang perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Coba sebutkan perbedaan laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Ada yang tahu? Coba. Perbedaan di rumah yang sering kita lihat di rumah itu laki-laki lebih banyak dihormati dibandingkan perempuan. Baik. Menurut Luki, perbedaan laki-laki dan perempuan itu menurut pengertiannya ya, perbedaan laki-laki di rumah itu apa tadi? Perbedaan di rumah yang sering kita lihat di rumah itu laki-laki lebih banyak dihormati. Baik, laki-laki lebih banyak dihormati dibandingkan Perempuan. Coba hal lain. Coba. Banyak perempuan yang memilih beban ganda di mana mereka diharapkan untuk bertanggung jawab penuh atas urusan rumah tangga dan pengasuh anak, meskipun mereka juga memiliki pekerjaan di luar rumah. Baik. Menurut Tersina,
Perempuan itu dia bebannya lebih berat, tanggung jawabnya lebih berat dibandingkan laki-laki. Contohnya, dia di rumah, dia ada pekerjaan lain di luar rumah juga toh, tetapi dia di dalam rumah juga pekerjaannya itu misalnya segala urusan yang di dalam rumah tadi itu, di dalam rumah yang berkaitan di dalam rumah itu perempuan yang handle, bahkan sampai juga mengasuh anak. Lalu, tetapi dia juga mempunyai pekerjaan di luar, misalnya dia itu menjadi seorang guru di sekolah. Jadi kita akan melihat bahwa memang itu nyata. Kerjaan itu memang nyata di luar rumah, di dalam rumah. Laki-laki, dia punya pekerjaan hanya satu. Dia adalah seorang petani, bekerja di kebun. Sedangkan istrinya, dia pekerjaannya itu banyak. Pekerjaan pokoknya itu di sekolah. Tapi dia mempunyai urusan lain juga di dalam rumah. Bekerja di dalam rumah, dia handle, termasuk pengasuhan. Tetapi kalau misalnya ada kenal laki-laki yang pengertian, yang dia menurut dia itu bahwa perempuan dan laki-laki itu harus disederhanakan, maka dia bisa menghandle pekerjaan perempuan yang lain. Oh, kalau gitu dua bagi tugas. Kau ini di bagian ini, saya ini di bagian ini. Nanti kau pergi kebun baru saya juga saya pergi kebun baru kau pergi sekolah. Kita punya bagi tugas. Kalau kau sudah dulu pergi sekolah, silakan pergi. Nanti saya usahakan habis di sini baru saya pergi ke kebun. Kita dua membagi tugas supaya sama. Nah, ini kalau menurut perbedaan orang lain. Kenal laki-laki atau suami ya pengertian. Suami ya dia mengerti bahwa perempuan dan laki-laki harus setara. Coba, ada lain lagi? Nah, Anak laki-laki dan perempuan sering diberi perlakuan berbeda. Misalnya, anak laki-laki diajar untuk menjadi kuat dan rasional, sementara anak perempuan dinilai berdasarkan kehidupan dan emosionalitas mereka. baik. Menurut Boni itu yang membedakan adalah laki-laki lebih mendominan. Laki-laki lebih mendominan dibandingkan perempuan ya. Kebiasaan kita di rumah itu, bukan hanya di rumah tapi mana saja, laki-laki itu diakui itu karena dia kan kita menilai dari itu, mereka kita menilai dari fisik ya, maka perempuan itu halus, makanya dia tidak boleh begini, tidak boleh begini. Oh, laki-laki ini dia kasar, dia kuat, maka dia harus latihan mobil macam-macam. Itu tadi pertanyaan itu. Oleh karena itu, maka hari ini kita akan mengklirkan. Kita akan membahas tentang perempuan dan laki-laki sederhana, yaitu di mana perempuan dan laki-laki itu sama, derajat itu sama. Semua bisa. Perempuan juga bisa mengerjakan tugasnya laki-laki, dan laki-laki juga bisa mengerjakan tugasnya perempuan. Laki-laki juga bisa sama, ya toh? Bisa cuci piring, bisa masak. Nah, sedangkan perempuan juga bisa kerja kebun, ya kan? Maka ini hari kita akan mengklirkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama. Artinya sama-sama bisa bertanggung jawab untuk urusan baik urusan rumah tangga maupun di luar rumah. Maka tujuan pembahasan kita pada hari ini adalah kita dituntut untuk memahami bahwa perempuan dan laki-laki itu dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, lalu menghargai peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Ada juga yang terakhir itu untuk mengenal contoh-contoh kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu adalah tujuan
pembelajaran kita ya. Ya. Akan membaca gambar. Ada beberapa gambar yang sudah siapkan. Dan di situ juga ada beberapa pertanyaan untuk kalian kerjakan ya. Bagian LKPD sekalian juga soalnya untuk kalian kerjakan. Baik, yang kalian lihat di sini adalah gambar dan juga pertanyaannya. Ambil gambar ini, lalu kerjakan dalam lembaran ini juga ya, LKPD ini. Sudah? Nah, bagi kelas 1. Setelah kita mengerjakan tulisan sudah mengumpulkan tulis ini, mengerjakan soal tadi, pengamatan kalian tentang gambar-gambar ini, maka yang selanjutnya itu kita membagi kelompok berdasarkan kelompok minggu lalu ya, bukan 3 kelompok ya. Nah, untuk kita diskusikan beberapa pertanyaan di sini. Pas sudah siapkan dalam kertasnya di sini. Nanti kita bagi ke 3 kelompok supaya kita kerjakan ya. Ada yang bawa kita? Ada. Baik. Coba yang pegang kita silakan buka di Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Di soal sini juga sudah tersedia teksnya. Lihat teks ini, lalu kerjakan soal-soal yang sudah ada di dalam teks kita. Soal-soal di sini. Ini pas sudah disediakan beberapa soal, ada 5 soal. Tolong kerjakan. Nanti kita akan mempresentasikan ya. Ya. Baik. Nanti sesuai dengan jawaban masing-masing ya. Ya. Baik. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Soal. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok kita ya. Ya. Baik. Baik, kelompok yang pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusi ini itu kita mulai dari kelompoknya saya ya. Ya. Baik, kepada yang bertugas dipersilakan untuk maju ke depan sini untuk bisa mempresentasikan. Setelah dia maju, saya akan presentasikan. Kamu punya hasil diskusi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, mengapa Tuhan menjadikan yang sekedar bagi manusia itu untuk bersekutu? Tuhan menciptakan manusia untuk berrelasi, tidak hanya dengannya, tetapi juga dengan sesama manusia. Pasangan yang sekedar memungkinkan adanya persekutuan, kerjasama dan saling berbagi dalam suka dan duka. Dua, apakah artinya jika dikatakan bahwa Tuhan menjadikan perempuan dari tulang rusuk laki-laki saling melengkapi? Kisah ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi. Mereka berdua diciptakan untuk menjadi satu daging dalam ikatan pernikahan. Tiga, temukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara jasmani maupun jiwa. Secara jasmani, perubahan fisik laki-laki dan perempuan mengalami bebas yang berbeda. Perempuan mengalami menstruasi dan perkembangan payudara, sedangkan laki-laki mengalami perubahan suara, pertumbuhan rambut, wajah dan tubuh, serta perkembangan secara kejiwaan. Respons emosi, rata-rata perempuan cenderung lebih sering lebih ekspresif dalam menunjukkan emosi. Laki-laki cenderung memproses emosi secara internal dan sering kali menarik diri saat menghadapi masalah. 4.
dari kaum perempuan ataukah sebaliknya? Sederajat tetapi berbeda peran. Meskipun memiliki martabat yang sama, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda. Berperan-peran ini tidak membuat salah satu lebih unggul dari yang lain, melainkan untuk saling melengkapi dalam hidup berpasangan dan membangun keluarga. 5. Berilah contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan di antara mereka. Pengambilan keputusan bersama. Dalam hubungan keluarga, keputusan penting sebaiknya diambil secara bersama-sama, mulai diskusi dan musyawarah menunjukkan bahwa pandangan kedua belah tidak dihargai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kelompok yang berikut, kelompok kita menuju kelompok yang terakhir. Itu kelompoknya adik. Alicia. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa Tuhan menjadikan yang sepadan bagi manusia itu? Sebagai mitra sejati, perempuan diciptakan bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai penolong yang sepadan, atau mitra sejati bagi laki-laki. Ini menunjukkan bahwa mereka diciptakan untuk bekerja sama, saling mendukung dan berbagi tanggung jawab. 2. Apakah arti jika dikatakan bahwa Tuhan menjadikan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki? Sebagai pendamping sejati, wanita diciptakan untuk menjadi pendamping dan yang sejati, mendamping laki-laki, dan menjadi penyeimbang hidupnya. 3. Temukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik secara jasmani maupun kejiwaan. Secara jasmani, otak secara umum ada perbedaan dalam struktur dan konfigurasi, atau otak perempuan cenderung memiliki konflik yang lebih kuat antara kedua belahan, atau yang mengaruhi kemampuan otak laki-laki cenderung memiliki konflik yang lebih kuat dari bagian depan ke belakang yang terkait dengan prestasi dan keterampilan. Secara kejiwaan, sikap sosial perempuan cenderung memiliki tingkat sosialisasi yang lebih tinggi dan lebih suka berkomunikasi secara verbal. Laki-laki cenderung lebih pendiam dan lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan benda atau logika. 4. Setujukah kamu jika dikatakan bahwa laki-laki lebih derajatnya lebih tinggi dari kaum perempuan, ataukah sebaliknya? Martabat yang sama di dalam Kristus, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan kesempatan yang setara untuk mencapai keselamatan. 5. Berilah contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan di antara mereka. Kerjasama di tempat kerja, di lingkungan profesional, laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama sebagai tim, saling mendukung dan memberikan kesempatan yang sama untuk jenjang karir. Pendidikan dan pengembangan diri, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan mengembangkan bakat mereka. Sekian dan terima kasih. Baik, adakah ada pertanyaan? Jawaban pas? Oke, kalau pas silakan. Baik, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu semuanya pertanyaan, jawab itu mengarahkan kepada peran perempuan dan laki-laki, ya? Ya toh? Ya. Baik. Sesuai dengan pertanyaan dan jawaban kamu tadi, kesetaraan laki-laki dan perempuan itu sama, ya? Laki-laki dan perempuan semuanya memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan, bekerja sesuai dengan kemampuan, lalu
berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan masyarakat juga, dan juga diperlakukan dengan adil dan tidak didiskriminasikan berdasarkan jenis kelamin ya. Baik, itu tadi itu yang Pak simpulkan berdasarkan jawaban kamu itu. Baik, dalam hal itu berarti laki-laki di rumah, mau baik di rumah atau di tempat kerja itu, laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama dalam hal mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu dia mempunyai hak untuk bisa bersekolah, bekerja, belajar sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan kemampuannya. Baik, lalu kita contoh saja di sekolah itu perempuan dan laki-laki sama-sama boleh menjadi, bisa laki-laki juga perempuan bukan hari sebatas laki-laki di masyarakat juga begitu. Maka pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita kembali di sini, Pak menyimpulkan bahwa kesetaraan perempuan dan laki-laki itu adalah kunci untuk menciptakan dunia yang adil, dunia yang adil dan harmonis. Dunia yang adil maksudnya di antara laki-laki dan perempuan itu, baik laki-laki maupun perempuan, semua punya hak yang sama, maka tidak akan terjadi konflik antara baik perempuan dan laki-laki. Kalau semua perilakunya itu sama, perlakuan untuk perempuan dan laki-laki itu sama. Tetapi kalau laki-laki atau perempuan yang melebihi, antara baik mau laki-laki yang mempunyai pekerjaan lebih atau perempuan yang mempunyai perempuan yang lebih, maka bahwa di dalam rumah tangga itu tidak akan. Maka dengan demikian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, di sini juga ada beberapa soal yang kita inginkan untuk masuk ke kelompok. Ini pernyataan refleksi diri ya. Ini kita merefleksikan diri kita. Kita tuang kesedaran isi hati kita itu melalui beberapa pertanyaan yang ada di dalam lembaran ini. Oke? Baik. Sudah? Sudah? Sudah. Baik. Silakan kumpul. Kita sesuai dengan refleksi ini, maka pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, Pak memberikan kamu tugas, yaitu tugas rumah ya, ini tugas rumah ya. Baik. Pulang sampai rumah, kamu amati baik-baik dan rekam contoh kesetaraan di keluarga, lalu buatkan laporan sederhana. Kalau begitu, mari ini menutupi pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa.